Awal mula virus corona. Virus corona atau CoV pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim asal Mesir bernama Ali Muhammad Zaki PhD dari Rumah Sakit Dr. Sulaiman Faqih di Jeddah, Arab Saudi. Ketika itu, beliau melaporkan seorang pasien laki-laki berumur 60 tahun mengalami gejala demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi pada paru-paru. Pasien tersebut akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia. Sayangnya, pemeriksaan di Rumah Sakit Sulaiman Faqih tidak berhasil mengungkap adanya infeksi pada paru-paru pasien tersebut. Oleh karenanya, sampel yang berasal dari pasien tersebut dikirim ke Laboratorium Virus Science Erasmus Medical Center Rotterdam, Belanda. Laboratorium terkemuka itulah yang bisa mengungkap penyebab infeksi pada paru-paru pasien tersebut. Ternyata penyebabnya adalah virus dari varian baru berjenis coronavirus. Karena virus itu diisolasi pertama kali di IMC, virus tersebut diberi nama Human Coronavirus Erasmus Medical Center. Bersama beberapa ilmuwan Belanda, virus temuan Dr. Ali Muhammad Zaki itu kemudian berhasil dipublikasikan di New England Journal of Medicine atau NEJM pada Oktober 2012, dan kini virus corona menjadi penyakit yang cukup diwaspadai. Dilansir dari kompas.com, terdapat 106 orang meninggal dunia akibat virus corona per 28 Januari 2020. Akibat dari makanan haram. Virus corona belakangan ini mulai mewabah. Virus diketahui berasal dari pasar hewan di Wuhan, salah satu kota di China. Pasar Wuhan telah lama dikenal menjual berbagai macam hewan liar. Salah satu foto yang beredar terdapat penjual katak. Katak jualannya diletakkan di dalam ember. Di samping ember katak hidup terdapat katak yang sudah dipotong-potong. Al-Quran telah menunjukkan hal haram pada suatu makanan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Adapun hewan yang diharamkan dalam Islam salah satunya adalah katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan pula kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Dalam hadis tersebut menjelaskan jika membunuhnya saja dilarang, apalagi memakannya, sebab mengandung cacing nematode. Cacing ini terdapat dalam sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut dimakan manusia, akan mengganggu metabolisme tubuh. Namun orang-orang di China malah melanggar ketentuan Allah. Mereka malah sengaja memakan katak ataupun kelelawar. Maka tak heran jika virus corona yang berasal dari sup kelelawar atau katak mewabah di negeri tirai bambu tersebut. Virus corona bukti kebenaran Al-Quran. Virus merupakan benda unik yang dapat dikategorikan makhluk hidup dan juga benda mati. Pengetahuan tentang virus ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. "Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab." Quran Surat Al-Imran ayat 27. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa virus merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa termasuk benda mati juga benda hidup. Peneliti juga menghubungkan ayat tersebut sebagai petunjuk bahwa virus juga makhluk hidup. Hal ini karena memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, serta diselimuti oleh selubung. Inilah yang disebut dengan kapsid, sehingga mampu memperbanyak diri di dalam sel inang. Virus corona yang berasal dari hewan memang diharamkan di dalam Islam. Anjuran itu nyatanya membawa kebenaran dan kebaikan.
Allah berfirman, "Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik, dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek atau khabith." Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Menangkal virus corona. Virus corona telah mewabah dan menjadi penyakit yang menular. Akan tetapi, ajaran Islam punya cara menangkal virus tersebut. Kita dianjurkan untuk menghindari makanan haram. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Agar terhindar dari virus juga bisa dilakukan dengan selalu menjaga wudhu. Berwudhu membuat kita membasuh bagian tubuh seperti wajah dan tangan. Dengan begitu, bagian tubuh kita terjaga dari bersih. Cara lainnya dengan menutup mulut dan hidung ketika bersin. Kita juga dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Hal ini dalam mencegah penyebaran penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah, atau segala puji bagi Allah. Hendaklah saudara mengucapkan Yarhamukallah, atau semoga Allah merahmatimu. Jika seorang mengucapkan Yarhamukallah, ucapkanlah Yahdikumullah wa yuslih ba'alakum, atau semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu." Nah sahabat, dengan demikianlah kesempurnaan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk makanan. Hal ini tentunya menjaga kelangsungan hidup dan kebaikan manusia. Virus corona yang mewabah saat ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Dengan begitu kita patut berbenah diri dan hidup sesuai syariat. Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sahabat semua, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.